Pernahkah sahabat bertanya-tanya, mengapa kita begitu gampang tergoda oleh kesenangan dunia yang fana, narkoba, gemerlapnya dunia malam, hingga ritual-ritual kegelapan yang seolah-olah menjadi magnet yang sulit untuk ditolak. Namun tahukah ternyata di belakangnya menunggu bahaya yang mengancam kehidupan kita? Apakah kita rela menukarkan kebahagiaan kekal dengan kesenangan yang fana? Sama seperti kisah yang berikut ini. Berkali-kali mengalami overdosis hingga sempat mati suri, bahkan merasa seperti di neraka. Dan bahkan selama 5 tahun merasakan paranoid di dalam hidupnya. Merasa ketakutan karena halusinasi yang dialaminya. Bagaimana dia bertahan di dalam hidupnya? Bagaimana dia melewati itu semuanya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Waktu overdosis, pertama yang gue alami adalah mulai lemes gitu. Tiba-tiba kayak ganti dunia itu, kayak TV diganti channelnya. Pindah gitu dari suasana yang biasa tiba-tiba serba kuning dulu awal. Badan gue kestrum dan strumnya itu numpuk di dada, terus ketarik ke belakang gitu. Jadi gue keluar dari tubuh gue gitu. Jadi ini tubuh dikeluarin, jadi kayak gitu. Jadi dikeluar, terus gue dibawa jadi sangat-sangat hitam. Kalau kita tutup mata kan masih ada cahaya, tapi ini udah memang hitam pekat memang. Dan di situ gue dengar ada suara-suara teriak, minta tolong, minta ampun. Gue berdoa di situ, Tuhan kasih kesempatan buat gue untuk hidup benar, agar tidak masuk neraka kan gitu. Kalau gue mati dalam posisi kayak gini, gue pasti masuk neraka gitu. Kayak nego sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Setidaknya walaupun mati, tapi jangan di neraka. Gue melihat kehidupan gue yang lalu-lalu, kayak gue nonton film gitu. Ketika gue berdoa terus dalam posisi gelap, mulai ada cahaya putih, titik putih, mulai mendekat, dan tiba-tiba gue balik lagi ke tubuh gue. Setelah bangun, dalam kondisi yang lemes, gue lihat teman-teman udah nangis semua. Abis dari overdosis itu, gue paranoid 5 tahun. Waktu gue ngomong sama teman-teman, tiba-tiba nggak ada suara gitu. Padahal kita lagi ngobrol, tiba-tiba nggak ada suara apapun, kayak hening. Kadang cuma bunyinya gini, nggak ada suara. Tapi orang pada ngobrol semua. Sebaliknya, nggak ada orang, tapi banyak suara yang gue dengar. Selama 5 tahun gue paranoid, jadi ketakutan mati. Pertama gue ketakutan mati, terus terus ada bisikan, mati kamu. Jadi kalau badan gue udah mulai dingin, rasanya udah gemetar, udah ketakutan. Jadi kayak hilang, keseimbangannya hilang. Jadi di situ mulai ada suara-suara yang, mati kamu, neraka kamu. Jadi paranoid, nggak boleh dengar orang mati, nggak boleh dengar narkoba, nggak boleh dengar kata overdosis. Nah itu gue nggak bisa dengar tuh. Satu saat gue berdoa sama Tuhan buat gue jatuh cinta sama Engkau Tuhan. Karena gue berpikir kalau gue jatuh cinta sama Tuhan, gue akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan gue akan kuat menghadapi situasi gue ini. Sebelum gue jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan membuat gue menikmati cintanya Tuhan. Diberi pemahaman tentang karya salib Kristus. Ternyata di salib itu ada pertukaran terjadi. Jadi semua dosa gue, semua kesalahan gue yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu sudah ditanggung di dalam tubuh Yesus. Jadi harusnya gue yang harus dibinasakan, gue harus yang menerima hukuman karena dosa, tetapi Yesus mengambil itu. Karena 2 Korintus 5 ayat 21 bilang, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak melakukan dosa, tapi dia menjadi berdosa. Bukan karena dia melakukan dosa, tetapi mengambil dosa kita, sehingga kita dibenarkan. Nah di situ membuat gue kuat, ternyata gue begitu berharganya di mata Tuhan. Sampai dia yang Tuhan, firman menjadi manusia untuk tebus gue. Jadi gue melihat secara pribadinya. Ketika gue melihat cintanya Tuhan, sebegitunya Tuhan ke gue. Ternyata di salib, dia sudah menyelamatkan gue. Dia sudah memberikan gue kekudusan, kebenaran. Bahkan dia memberikan kehidupan yang abadi. Nah disitulah gue jatuh cinta sama Tuhan, dan paranoid tetap ada selama 5 tahun. Tapi gue udah bisa mengatasinya, udah nggak ketakutan dalam menghadapi paranoid. Puji Tuhannya gue dapat komunitas yang membawa kepada pengenalan akan Kristus. Jadi
ya bertumbuh lah di situ. Jadi ada nasihat-nasihat. Selain gue baca firman, gue ada nasihat-nasihat dari pembimbing, mentor-mentor gue. Sehingga ya boleh dibilang iman gue bertumbuh di situ. Godaan ada. Godaan gue sempat digoda lagi temen gue, temen gue menawarkan gratis. Langsung benci sama namanya narkoba. Jadi gue percaya itu bukan kekuatan gue, tapi langsung gue dengar narkoba gue aja jijik. Sangat benci. Berbalik, dulu gue cinta banget sama narkoba, bodoh amat sama keselamatan, bodoh amat sama keluarga, sama diri gue, mau masuk penjara pun gue gak takut. Setelah kenal cintanya Tuhan, gue sangat benci narkoba. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kehidupan kesalahanmu, jangan menjauh dari Tuhan. Datang saja, Dia yang beresin. Sahabat, kita diingatkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kisah yang barusan kita saksikan tadi menunjukkan betapa Tuhan tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendapatkan kita kembali kepadanya. Bahkan di saat-saat tergelap kita. Mungkin saat ini ada sahabat yang sedang terpuruk, merasa terikat dalam lingkaran dosa, ingin terlepas, tapi sepertinya gak ada harapan. Kami rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap untuk mendukung sahabat semua di dalam doa dan pergumulan sahabat.